Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan kembali menyapa kita. Bulan penuh barokah yang sangat istimewa. Karena menjadi bulan diturunkannya Al-Quran, banyak keutamaan dengan kita membaca dan memahami Al-Quran. Oleh karenanya, menemani waktu menjelang berbuka puasa Anda, kami mempersembahkan tayangan edukasi Cirebon Mengaji yang merupakan persembahan pemerintah Kabupaten Cirebon dan Bajnas Kabupaten Cirebon. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia RCTV Langka Padane, senang sekali saya Lulul Jannah kembali hadir menyapa Anda dalam program Cirebon Mengaji. Memudayakan kembali Maghrib Mengaji, persembahan Basnas Kabupaten Cirebon. Pemirsa, di sore hari ini saya tidak sendiri ya, sudah ditemani oleh Bapak Abdullah SSY selaku Komisioner Basnas Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bapak gimana sore hari ini, masih semangat? Alhamdulillah, semangat untuk menyelesaikan puasa. Semangat untuk menyelesaikan puasa pemirsa ya. Dan juga ditemani oleh teman-teman santri dari Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran Nurul Furqon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya adik-adik? Alhamdulillah. Puasa lancar? Alhamdulillah. Hafalan juga lancar ya? Insya Allah. Pemirsa setia RCTV yang ada di rumah, Cirebon Mengaji kali ini akan mengangkat tema apa Pak sore hari ini? Tali silaturahmi di bulan Ramadan, meningkatkan tali silaturahmi di bulan Ramadan. Baik, tema kita adalah meningkatkan tali silaturahmi di bulan Ramadan. Dan sekaligus akan kita baca bersama juga ya Pak, Al-Quran surat apa ini? Surat An-Nisa ayat 36. Baik, pemirsa yang di rumah boleh dibuka Al-Qurannya masing-masing. Al-Quran surat An-Nisa ayat 36 kita akan baca bersama-sama dan dipimpin oleh Bapak Abdullah. Silakan. Pemirsa RCTV Langka Padane dimanapun Anda berada dan ada santri Nurul Furqon, mari kita bersama-sama untuk membaca surat An-Nisa ayat 36. Kita mulai dengan ta'awud bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا صدق الله العظيم. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah pemirsa, telah kita baca bersama ya Al-Quran surat An-Nisa ayat 36. Baik Bapak, saya mau minta anak-anak santri di sini ya, karena kebetulan juga mereka penghafal Al-Quran ya Pak di sini ya. Kita pengen dengerin langsung nih cara bacanya atau ngajinya nih seperti apa, boleh? Boleh sekali Mbak. Ya barangkali Silakan, ada santri Nurul Furqon ada yang untuk membacakan satu kali lagi. Ada di antaranya siapa? Saya Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Al-Fadil dari Pondok Pesantren Tahfiz Nurul Furqon, Desa Cikarang, Kecamatan Bukitang, Kabupaten Cirebon. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana wa bil walidayni ihsana
Shadaqallahul azim, Masya Allah ya. Pemirsa, telah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran An-Nisa 36 yang tadi dibacakan kembali oleh teman-teman santri dari Ponpes Tahfiz Al-Quran Nurul Furqon ya. Pak, ini santrinya kan sekaligus menghafal ya Pak ya. Iya. Jadi bacaan Al-Qurannya juga sudah tentu lancar ya. Insya Allah ya pemirsa, karena tadi kita dengarkan juga alhamdulillah ya, adem, bikin tenang gitu ya, apalagi bisa dibaca di bulan Ramadan ini. Baik Bapak Abdullah, mengenai tema kita di sore hari ini, menjaga silaturahmi di bulan Ramadan, penjelasannya akan disampaikan di segmen selanjutnya ya. Kita harus jeda dulu pemirsa, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Cirebon Mengaji, membudayakan kembali Maghrib Mengaji, persembahan Basnas Kabupaten Cirebon. Dalam acara ini penerimaan beasiswa pendidikan dari Basnas, besar harapan saya teruslah berbakti Basnas ini untuk bidang-bidang sosial gitu aja. Jadi nggak pendidikan aja, termasuk Rujulahu, pendidikan dari pondok pesantren, mungkin yang lain-lainnya termasuk kesehatan gitu. Untuk saya pribadi sebagai orang tua sangat membantu lah, minimal bisa meringankan untuk tahap semester. Insya Allah bisa semester 1, 2, 3, 4, syukur-syukur sampai lulus lah, bisa dari Basnas gitu aja. Besar harapan saya gitu. Lalu untuk harapan Bapak kepada Basnas Kabupaten Cirebon? Terus berprestasi, mencari inovatif, dan terus sesuai dengan moto Basnasnya dijalankan gitu aja. Untuk sosialnya gitu aja, baik pendidikan, kesehatan maupun yang lainnya. Nah, perjalanannya kebetulan untuk di lembaga saya sendiri, untuk kegiatan praktek ibadah, kegiatan ibadah sholat zuhur itu benar-benar dibutuhkan musola, sehingga ketika dibutuhkan akhirnya pihak kami prihatin sehingga urunan sedikit demi sedikit, sehingga akhirnya terkumpul dana pada waktu itu untuk membuat pondasi. Nah, setelah jadi pondasi, akhirnya saya beserta panitia yang lain, alhamdulillah bisa mengajukan ke Bapak Bupati melalui Basnas, dan alhamdulillah sekarang akan ke tahap proses pencairan. Lalu saya atas nama masyarakat Cirebon, ayo ya teman-teman yang lain yang merasa kenal saya maupun yang tidak kenal, marilah zakat infak, mau zakat sedekah, mau zakat mal, marilah ke Basnas biar tersalurkannya tepat sasaran. Saya himbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Cirebon agar taat memberikan infak zakatnya, karena infak zakat ini sangat-sangat bermanfaat untuk yang membutuhkan. Terbukti untuk lembaga saya sendiri ya sekarang dapat merealisasikan ya beberapa tahap pembangunan yang sumber dananya itu dari Basnas Kabupaten Cirebon. Basnas Kabupaten Cirebon, cinta zakat. Basnas Kabupaten Cirebon, cinta zakat. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan program Cirebon Mengaji, membudayakan kembali Maghrib Mengaji, persembahan Basnas Kabupaten Cirebon. Bapak, kita tadi telah baca bersama ya Al-Quran Surat An-Nisa ayat 36, merujuk ke tema kita sore hari ini, menjaga tali silaturahmi di bulan Ramadan. Baik Pak, mohon penjelasan lebih lanjutnya, silakan. Terima kasih Mbak Lulu. Pemirsa RCTP dimanapun saja berada, di adik santri Nurul Furqon, silaturahmi adalah sesuatu yang penting. Silaturahmi adalah tuntunan Nabi. Oleh karena itu, di dalam surat An-Nisa
ayat 36 tersirat ada perintah Allah untuk menjaga tali silaturahmi dari orang tua, saudara-saudara terdekat, tetangga-tetangga terdekat, dan semuanya harus kita jaga. Di mana menjaga ini merupakan satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti tuntunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat ini Allah menginformasikan, menghabarkan, memberitahukan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Dan sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kadang manusia dalam berinteraksi atau silaturahmi itu salah niat baru. Betul. Di antara niat yang salah, karena yang kita silaturahmi itu punya jabatan, akhirnya silaturahminya karena jabatan. Masya Allah. Ada manusia yang kaya, silaturahminya karena kekayaan. Ini harus diingatkan. Betul. Alhamdulillah. Ketika kita semuanya niatnya karena Allah, insya Allah akan mendapatkan hikmah-hikmah daripada silaturahmi. Apalagi di dalam ayat ini, wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Kita harus menjaga tali silaturahmi. Inilah yang qat'i, yang nyata, bahwa kita adalah menyambung dengan rahim kita, sehingga ada apa itu namanya? Ini ikatan batin. Rahim. Nah, ikatan batin. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat ini wa'budullah wa bil walidaini ihsana. Ini urutannya itu nomor 2. Seandainya kalau tidak terjadi satu persekutuan, maka diperintahkan untuk bersujud kepada orang tua. Makanya mudah-mudahan kita semua di bulan Ramadan ini, biarlah yang sudah-sudah kita perbaiki Ramadan dan seterusnya hubungan dengan orang tua. Karena orang tua itu adalah segala-galanya bagi kehidupannya manusia. Tetapi Allah Subhanahu wa taala juga mengatur di dalam ayat ini wabidil qurba, karib, kerabat, orang-orang yang dekat. Orang-orang yang disebutnya kerabat, orang-orang yang disebutnya family, mari kita juga jaga tali silaturahminya. Mari kita jaga hubungan yang baik. Karena apa? Dalam kaitannya kehidupan dunia sampai akhirat itu semuanya tidak lepas dari yang namanya hablum minallah wa hablum minannas. Kalau kita hablum minallah beres, tentunya sudah beres dengan hablum minannas. Ini. Makanya mudah-mudahan kita semua, termasuk pemirsa RCTV Lakapadane dimanapun saja berada, Ramadan momentum untuk kembali merajut tali silaturahmi yang selama ini, apalagi Indonesia baru saja melaksanakan pesta demokrasi. Betul. Semuanya saling bersaing, semuanya saling. Mari kita satukan lagi. Silaturahmi kita jaga lewat Ramadan ini. Dan sebentar lagi kita akan menghadapi Idul Fitri, di mana Idul Fitri adalah kemenangan bagi siapa yang sukses dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ibadah kepada Allah menjaga tali silaturahmi. Wal yatama wal masakin wal jaridil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi. Allah juga mengingatkan kepada kita semua
Kita harus berbuat baik kepada anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat. Kita perhatikan. Dan juga anak-anak jalan, Ibnu Sabil. Mari kita perhatikan, mari kita jaga ibadah kita kepada Allah dengan memperbaiki hubungan-hubungan dengan apa-apa orang-orang yang disebutkan di dalam ayat ini, dengan tetangga, dengan anak yatim, orang-orang miskin. Semuanya kita buktikan bahwa kita benar-benar hamba Allah yang siap untuk melaksanakan ibadah kepadanya dengan melalui silaturahmi. Lebih-lebih di bulan Ramadan, karena orang-orang yang melaksanakan kewajiban di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Mudah-mudahan orang-orang yang menjaga tali silaturahmi, hubungan yang baik dengan sesama saudara, sesama manusia, sesama tetangga, sesama kolega, sesama siapa saja, mudah-mudahan akan menjadi sebab wasilah kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, sesungguhnya Allah tidak mencintai, tidak menyukai orang-orang yang sombong. Orang-orang yang sombong biasanya itu tidak mau kenal dengan yang lainnya. Dengan saudara tidak mau kenal, dengan siapa saja tidak kenal. Inilah silaturahmi, berarti kita menunjukkan bahwa kita adalah benar-benar hamba yang dhaif, makhluk yang lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari di momen puasa ini, bulan Ramadan ini, kita jaga tali silaturahmi. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini Ramadan yang berkah, Ramadan yang sukses lahir dan batin. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya pemirsa di rumah, semoga kita juga bisa menjaga tali silaturahmi ya, terlebih pada orang tua dan juga pada kerabat atau tetangga dekat kita. Baik pemirsa, kita harus jeda terlebih dahulu. Cirebon Mengaji akan kembali untuk Anda. Tetaplah bersama kami dalam program Cirebon Mengaji, memudayakan kembali Maghrib Mengaji, persembahan Basnas Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imron, Bupati Cirebon, telah menyalurkan zakat pribadi saya ke Bajnas Kabupaten Cirebon. Saya juga mengajak kepada seluruh pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon, ASN di semua instansi, pegawai BUMD, pengusaha, karyawan swasta dan semua masyarakat Kabupaten Cirebon agar menyalurkan zakat, infak dan sedekahnya ke Badan Amil Zakat Kabupaten Cirebon. Bulan Ramadan adalah bulan zakat, infak dan sedekah. Bulan dilipat gandakannya pahala bagi mereka yang menunaikan zakat, infak, sedekah di bulan ini. Mari salurkan zakat Anda melalui Basnas Kabupaten Cirebon agar bisa diberikan kepada mereka yang berhak dengan tepat sasaran dan mempunyai manfaat yang berjangka panjang. Kami Basnas Kabupaten Cirebon menyediakan pelayanan penerimaan harta zakat baik melalui konter atau bisa transfer ke rekening atau bisa juga dengan scan QR code. Basnas juga menyediakan pelayanan jemput zakat. Kabupaten Cirebon, cinta zakat. Baik pemirsa setia RCTV, terima kasih Anda masih menyaksikan kami dalam Cirebon Mengaji, memudayakan kembali Maghrib Mengaji, persembahan Basnas Kabupaten Cirebon. Pemirsa masih bersama Bapak Abdullah SSC selaku Komisioner Basnas Kabupaten Cirebon serta adik-adik dari Ponpes Tahfiz Al-Quran Nurul Furqon. Tadi telah kita dengarkan bersama ya penjelasan dari Bapak seputar tema kita yaitu menjaga silaturahmi di bulan Ramadan. Masya Allah, ini semoga bisa diterapkan nih Pak sama semua muslim ya, karena ternyata tali silaturahmi itu penting ya, tidak hanya ibadah tapi kita hubungan dengan sesama manusia juga penting dijaga. Baik, kita akan beri kesempatan untuk adik-adik santri yang ingin bertanya. Silakan.
Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Rahmah dari Pondok Pesantren Tahfidz Quran Nurul Furqon, Cikalahan, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon. Saya ingin bertanya, bagaimana kiat-kiat atau cara-cara menjaga tali silaturahmi? Baik, bagaimana kiat-kiat atau cara untuk menjaga tali silaturahmi? Monggo dijawab Bapak. Ya, pemirsa RCTV dimanapun saja berada, adik-adik santri semuanya, Mbak Lulu, ini pertanyaan saya juga ini rasa berat ini. Karena bagaimana menjaga, bagaimana cara-cara kiat-kiat untuk menjaga tali silaturahmi. Ini merupakan yang dihadapi oleh semua manusia. Karena ada beberapa hal yang menjadikan manusia itu menjadi beda dari awalnya. Contohnya, gara-gara yang dulunya tidak punya apa-apa terus punya segala-gala, akhirnya beda. Yang dulu rakyat biasa sekarang menjadi pejabat yang luar biasa. Ada istilah di masyarakat, oh itu OKB, orang kaya baru, ya. Kaya baru. Ternyata tidak seperti itu saja yang bisa menjadikan masalah. Orang-orang yang, maaf ini adik-adik santri, ini penghafal Quran, bisa juga dengan dia sudah hafal, sudah menyandangnya hafidhah, ini menjadi sombong. Akhirnya dengan sombong itu terputuslah hubungan yang baik. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama di bulan Ramadan ini kita untuk belajar bagaimana, upaya apa, cara-cara apa yang sekiranya bisa terjaganya tali silaturahmi. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW benar-benar uswatun hasanah liman kana yarjullah. Contoh yang terbaik, tauladan yang terbaik bagi siapa saja yang mengharapkan rahmatnya Allah. Karena kata Allah, engkau masuk ke dalam surga karena rahmatku, bukan karena amalmu atau yang lain-lainnya, tetapi karena rahmat Allah. Mudah-mudahan. Amin. Cara yang pertama diantaranya, kita harus memiliki tawadhu, andab asor, rendah diri. Kita bekali, kita tamengi, jangan sampai ada kesombongan muncul. Di dalam ayat tadi kan, innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhur. Allah sangat benci, tidak menyukai orang-orang yang sombong. Oleh karena itu, kita tanamkan tawadhu, rendah diri. Caranya seperti itu. Jangan sampai kita sombong, sehingga dengan sombong kebanyakan yang menjadikan penyebab putusnya suatu hubungan. Alhamdulillah, di bulan suci Ramadan ini kita diupayakan untuk sholat tarawih tiap malam, diupayakan untuk tahajud, diupayakan untuk beramal sampai kita bertegur sapa, Kang, ayo kita bersama-sama ke musola untuk tarawih. Itu merupakan satu ajakan yang dilandasi rendah diri, walaupun dirinya itu adalah seorang pejabat atau orang kaya. Awali dengan kalimat menyapa terlebih dahulu, walaupun dirinya itu adalah orang kaya atau pejabat atau apa saja yang menjadikan kesombongan. Contohnya ada ustadz, ada kiai, kalau bisa lebih awal menyapanya, lebih awal untuk menegurnya. Intinya kita harus memiliki ketawaduan, kerendahan diri. Jangan sampai ada di dalam hatinya merasa dirinya yang paling, dirinya yang paling hebat. Jangan rumongso iso yen urung iso rumongso.
Jangan merasa bisa sebelum merasa jangan merasa bisa, bisalah merasa. Bisalah merasa. Kalau misalnya saya dijiwit sakit, maka jangan menjiwit. Kalau dipukul saya ini sakit, maka jangan memukul. Intinya di antara kiat-kiat untuk menjaga tali silaturahmi, setiap orang mempunyai kerendahan diri. Yang kedua, mungkin kembali lagi kepada takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana kita harus mendapatkan takdir dari Allah yang baik? Manusia yang beralamatkan bahagia dalam situasi dan kondisi apapun tidak pernah meninggalkan doa. Contohnya gini, orang kaya kalau dia beralamatkan sukses, orang baik, dia selalu memohon kepada Allah, ya Allah, jadikanlah harta yang kau titipkan kepadaku, jadikan untuk bisa beribadah kepadamu dan bisa membantu orang-orang lain. Oleh karena itu, Basnas hadir di sini. Ketika ada orang kaya yang ingin menjaga tali silaturahmi dengan siapa saja, bisa menyalurkan hartanya melalui Basnas Kabupaten Cirebon. Orang-orang yang seperti itu berarti orang-orang yang mau menjaga tali silaturahmi. Itu diantaranya cara-caranya kita selalu memohon kepada Allah, dan permohonan itu harus dibuktikan dengan haliah bahwa Allah itu akan mengabulkan doanya setiap orang-orang yang berdoa. Jangan, ya Allah saya ingin menjadi orang pandai, ya Allah saya ingin mendapatkan ranking, ya Allah saya ingin cepat hafalannya, tetapi tidak mau belajar, tidak mau deres, tidak mau menambah bacaannya, ya mustahil. Makanya mudah-mudahan dengan rendah diri, tawadhu, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang bisa menjaga tali silaturahmi. Allahumma amin. Amin. Ya, terima kasih banyak Bapak atas penjelasannya ya. Pemirsa, semoga kita juga bisa menerapkan ya tadi kiat-kiat untuk menjaga tali silaturahmi. Salah satunya adalah tawadu atau rendah diri. Sayang sekali pemirsa, kita sudah berada di penghujung acara. Bapak Abdullah SSC, terima kasih banyak atas kesempatannya. Adik-adik dari Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran Nurul Furqon, terima kasih banyak ya. Dan pemirsa setia RCTV juga jangan lupa terus saksikan program Cirebon Mengaji, membudayakan kembali Maghrib Mengaji yang dipersembahkan oleh Basnas Kabupaten Cirebon setiap sore selama bulan Ramadan. Saya Lulul Jana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salurkan zakat, infak, dan sodako Anda melalui Basnas Kabupaten Cirebon. Zakat, infak, sodako Anda insya Allah akan kami kelola dengan amanah, profesional, transparan, dan akuntabel. Cinta zakat menyejahterakan umat, Cirebon Mengaji, dan indahnya berbagi.